Senang sekali pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, anak muda yang konsen di bidang kepemudaan hingga menjadikan bangsa kita berpotensial dalam kepemudanya. Nah, pada kesempatan kali ini, monggo bisa diperkenalkan, Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang sekali Mas Alvin. Saya bisa diajak diskusi lah, sharing-sharing pada malam hari ini. Terima kasih Mas atas kesempatannya. Artinya semakin kita banyak berdiskusi, peradaban kita itu akan semakin maju. Teman-teman yang sangat saya banggakan, penonton channelnya Mas Alvin nih. Jadi saya itu sering dipanggil sama teman-teman Nafis. Jadi saya senang memang di bidang kepemudaan, lebih banyak bergerak dengan anak-anak muda. Jadi saya mengapa tertarik dan sangat konsen di bidang kepemudaan. Ada sebuah kutipan menarik dari sang proklamator Bung Karno itu pernah mengatakan seperti ini, Mas Alvin. Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, maka engkau jatuh di antara bintang-bintang. Kalau kita memaknai kata-kata ini makna yang sangat dalam. Artinya, sebagai anak muda, kita harus berani menggantungkan cita-cita kita harus tinggi. Nah, yang kedua, kenapa saya juga konsen di bidang kepemudaan? Saya ini semasa kuliah, saya pernah mendapatkan keberuntungan, yaitu sebagai student exchange, pertukaran mahasiswa pelajar. Saya berhasil lolos ke dua negara. Yang pertama itu pada tahun 2016, saya itu mengikuti prestasi pemuda perdamaian tingkat dunia, yang semua negara berkumpul anak-anak mudanya di situ, se-ASEAN. Hanya satu dari Indonesia, dan itu saya. Saya berdiskusi panjang dengan anak-anak muda dunia itu. Hanya satu misinya yang dibawa adalah misi damai, intoleransi. Tidak ada boleh kekerasan. Anak-anak muda itu harus banyak prestasi, banyak mengembangkan skillnya, harus banyak berinovasi. Yang kedua, di tahun 2018 saya berhasil ke Singapura mewakili anak-anak muda juga. Nah, di 2018 ini saya berbicara tentang kepemimpinan anak muda. Nah, dari hasil kegiatan Singapura ini, poin yang saya petik adalah anak-anak muda hari ini itu harus memiliki cita-cita yang tinggi, harus memiliki sikap dan keinginan yang lebih kuat dari biasanya. Maka setelah saya melakukan banyak renungan, maka saya harus ada sebuah karya yang harus diberikan kepada rekan sejawat ataupun regenerasi setelah saya. Maka saya mendirikan sebuah wadah atau perkumpulan anak-anak muda yang saya buat dengan nama Indonesian Youth Inspiration, atau bisa dikenal dengan II. Nah, apa II itu? II itu adalah sebuah perkumpulan anak muda atau sebuah wadah yang menaungi khusus anak muda. Tujuannya apa? Kita tahu, Mas Alvin, anak-anak muda hari ini itu sebenarnya punya banyak skill, punya banyak kesempatan, punya banyak inovasi. Tapi satu yang mereka tidak punya, apa itu, Mas? Adalah sebuah wadah, tempat. Kalau bahasa kita itu tempat nongkrongnya, tempat bernaungnya, tempat berkumpulnya. Tidak ada yang memberikan ruang itu. Sehingga anak-anak muda hari ini yang memiliki skill yang bagus, yang memiliki kompetensi yang bagus, tidak ada yang menaungi, tidak ada wadahnya. Sehingga kesempatan-kesempatan yang dimiliki anak muda ini jadi kosong, jadi tidak berkumpul dalam satu wadah.
Maka II tadi itu, Oh, nah, II ini adalah sebuah perkumpulan anak muda yang jadi satu itu. Nah, II itu saya gagas dari Pulau Madura. mohon maaf. Iya. Berarti II itu Ya, bagaimana? penggagasnya atau Saya sendiri CEO-nya. Oh. Jadi saya berpikir setelah perkumpulan di Singapura itu saya membuat perkumpulan ini karena memang sangat urgent, sangat mendesak lah, darurat lah. Anggaplah di rumah sakit itu barat ICU lah, Iya. sangat darurat. Dan saya berpikir saya ajak teman-teman saya yang memiliki kompetensi. Jadi saya ajak mereka, misal saya tidak sendirian di dalam forum ini, di dalam kelompok ini, wadah Iya. ini. Ada rekan saya yang memang pandai di bidang IT, ada rekan saya yang pandai di bidang copywriter, ada rekan saya yang pandai di bidang event organizer. Jadi saya gabungkan jadi satu agar anak-anak muda yang memiliki kompetensi, yang memiliki skill, saya kelompokkan jadi satu dan saya pertemukan dengan mentornya masing-masing. Oh, berarti II itu sebuah wadah yang tujuannya itu bukan hanya perkumpulan ya, Mas? Iya. Ada misi-misi tertentu di Betul. dalamnya untuk mungkin mengasah skill, Betul. mungkin Betul. ya untuk mengembangkan anak muda ya, Mas. Betul. Jadi secara sederhana, II itu adalah forum pengembangan soft skill, forum pengembangan diri yang meliputi kepemimpinan, entrepreneurship, dan lain-lain, banyak hal. Misal, saya beri contoh. Di angkatan pertama, saya sudah mulai angkatan pertama, jadi saya buka sebuah forum kepemimpinan anak muda. Yang daftar itu sekitar 200 orang, Mas Alvin. Baru ini, maksudnya baru buka angkatan pertama 200 orang. Luar biasa. Tapi saya hanya menerima 15 orang. Oh, dibatasi. Dibatasi saja. Kenapa 15 orang? Karena kalau banyak orang tidak akan lebih spesifik untuk menemukan pemimpin-pemimpin muda. Oh. Dan ada syarat-syarat tertentu. Mereka harus memiliki kompetensi yang baik. Mereka harus punya keahlian. Mereka juga harus menulis esai. Jadi saya seleksi jadi satu, ketemulah 15 orang ini. Dan Mas Alvin tahu, dari 15 orang anak ini yang terpilih untuk mengikuti pelatihan. Saya buat pelatihan, mereka yang terpilih, saya buat pelatihan mereka dan diisi oleh mentor-mentor langsung. Oh, berarti masuk II itu tidak hanya sekedar mau, berarti harus ada batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan. Ada syarat dan ketentuannya. Misal umur dari 20 sampai 30 tahun. Jadi dari pendidikan, background pendidikan juga, terus juga dari keahliannya. Misal kayak 15 orang yang saya terima ini, mereka selain menulis esai, mereka juga keahliannya ada yang memang suka menggambar, ada yang memang public speaker-nya bagus, pintar bahasa Inggris, ada juga yang mereka suka menulis puisi, ada juga mereka yang jualan tembakau. Dari entrepreneurship, semua lini dengan latar belakang yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama, yaitu pengembangan kepemimpinan dan entrepreneurship. Oh, berarti ini bisa dibilang wadah semua golongan ya, Mas? Semua golongan, semua dari latar belakang yang berbeda. Oh iya. Tapi tujuannya sama. Ya, itu yang memotivasi saya semenjak saya dari dulu mengarungi bagaimana anak-anak muda itu bisa berprestasi. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan banyak belajar, bertemu dengan orang, membangun networking yang baik, sehingga dari itulah saya harus memberikan regenerasi keilmuan agar anak-anak muda hari ini juga bisa berprestasi seperti saya. Sangat luar biasa. Mas Nafis adalah sosok yang sangat menginspirasi kita. Nah, selain itu Mas Nafis memang membuat contoh bagi kita bagaimana menjadi pemuda yang menginspirasi, pemuda yang produktif, pemuda yang memang berpotensi bagi kemajuan negara-negara kita. Pemuda-pemuda seperti Mas Nafis ini memang dibutuhkan pada
generasi hari ini, generasi selanjutnya sampai generasi di mana nanti kehidupan kita akan berakhir. Nah, yang terakhir Mas, Iya, siap. apa yang dapat Mas berikan kepada penonton kita di sana agar mereka dapat menginspirasi seperti Mas Nafis, dapat mencapai prestasi di dalam semua hal, Mas? Siap. Pertama, saya hanya ingin menitipkan pesan sebenarnya, bukan bukan kesan dan pesan sebenarnya. Ini hanya sebagai tamparan bagi kita untuk anak muda dan juga bagi saya, artinya selama masih muda jangan pernah berhenti untuk bergerak sesuai dengan kepotensi kita masing-masing, bergerak sesuai lini kita masing-masing, gantungkan cita-kita setinggi langit, jangan pernah takut untuk bermimpi, karena dunia adalah milik kita dan kita yang wajib menentukan dunia kita. Mungkin itu mungkin. Oh, terima kasih Mas. Mungkin dapat menjadi sebuah motivasi tersendiri bagi kita semua. Nah, yang terakhir Mas. Siap. Terakhir Mas. Siap. Boleh nggak Mas jelaskan kok bisa pada malam kesempatan kali ini Mas Nafis mengenakan kopiah, kebetulan memakai sarung. Oh ya, begini. Ini saya memang latar belakangnya santri ya. Oh, jadi iya. saya ingin menunjukkan bahwa santri itu bisa loh berprestasi. Oh iya. Santri itu bisa loh mendunia. Betul. Jadi tidak ada yang namanya santri itu tidak bisa berprestasi. Karena seorang santri itu harus siap dipimpin dan siap memimpin. Nah, itu maksudnya. Oh iya. Terima kasih Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, bisa kita simpulkan bersama bahwasanya memang menjadi seorang produktif, menjadi seorang inspiratif itu butuh effort yang sangat luar biasa ya Mas. Siap. Jadi semua anak muda berkesempatan dalam menjadi pemimpin, menjadi pengubah hidup kita, pengubah nasib negara kita. Terima kasih Mas atas kesempatannya. Sampai di sini saja bincang-bincang santai pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.